turun sekoyo. Biasa sana sepakat lah. Turun nana. Ibu tuang. Ada dua sempat tangan nana. Nah rancak loh nih cahaya. Nah rancak. Angkat di bandara Singapura foto aku bandara Pekanbaru aku foto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja materi hari ini Pengasuh lu tadi nambah ulah lo tentang perencanaan promosi kesehatan. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Gini mana gua Eko lo di kena ngaji tuh. Seperti pertemuan yang telah lalu, kita sudah mengapa jago? menyampaikan bahwa kegiatan promosi ini merupakan suatu program yang sistematis, terperinci, dan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama mencapai tujuan. Ya, berbeda dengan penyuluhan kesehatan. Kalau penyuluhan kesehatan, kita merencanakan kegiatan itu, evaluasi yang bisa dilakukan hanya jangka pendek. Mena, tolong di Ada sih mereka udah pecah deh kemana. Itu sih kerajo memacu Google Map cek. Kalau kita melakukan penyuluhan kesehatan, maka tujuan yang akan kita dapatkan itu pada jangka pendek. Beko. Begitu kita memberikan informasi, kita evaluasi, Beko tapi orang tidak dia bisa menjalankan tidak apa yang sudah kita sampaikan. Beko balik nih Ini kasih. sifatnya jangka pendek, tapi yang ingin kita lihat itu adalah Seperti gua kan nanya. karena kalau jangka panjang hanya dengan memberi penyuluhan saja, tapi tidak ada pendampingan, tidak ada penguatan perilaku baru, maka perubahan itu tidak akan kita peroleh. Nah, salah satu upaya yang bisa digunakan untuk merubah perilaku dengan menyusun program perencanaan. Cari lontong ke kota. Perencanaan ini tentunya disusun berdasarkan Lontong menantu ya. hasil kita melakukan identifikasi masalah yang ada, melakukan observasi, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di sebuah lokasi atau kelompok masyarakat. Lalu kita mengidentifikasi masalah. Apa saja masalah-masalah yang kemungkinan besar perlu kita selesaikan. Dua macam gila dah fase do. Acana Secara Aco dah ikut dia kan dia dudanan dek. semua masalah kesehatan itu menyangkut Macam dengan gila dua ada betul je lah. itu yang pertama. Nah, setelah pengetahuan kita ingin melihat lagi perubahan Aku sikap, yakin tadi kalau sulung niatnya nak atau yakin. atensinya Apa untuk saja nah. melakukan Nangke perilaku jadi ketua. terakhir baru Kalau untuk bersama dia kok saja. ini tidak bisa kita peroleh seperti kembali telapak tangan, seperti kita melakukan penyuluhan. Anak-anak hari ini ibu akan mengajarkan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Setelah kita ajarkan, apakah si anak akan melakukan? Belum tentu. Ya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik, Janganlah yang mandi dia anak-anak sistematis, gitu loh. Dia yang aja jelas. guru mana dek. kriteria capaiannya, sehingga kita bisa melihat Apa je tu je lah. berapa persen tercapaiannya, Ayo. apa kendalanya, Bisa. apa tindak lanjut dari evaluasi tahap Dia mangga ada nakin pajakan kali capek lo nya. kemudian kita melakukan evaluasi lagi Mangana. tahap 2, evaluasi lagi tahap 3 ada perubahan perilaku yang diharapkan itu sudah diperoleh. Kantu lamulang Nah, lamulang. proses evaluasi 1, 2, 3 itu tidak semua masalah Dia kata saya numpuk akan ya. sama. Hebat dia. Ada yang hanya butuh dievaluasi 2-3 kali selesai. Tapi ada Ini aku tiba perilaku yang pagi. perubahannya Ada pilu sama Yur jalan kaki. dievaluasi Sajam berulang-ulang lo jalan kaki dah. Tinggal dalam jalan ini yang waktu jangka waktu yang lama ada. di travel Sehingga di komplek lah timur tinggal jalan Tinggalnya. kreativitas dari
tenaga promosi kesehatan Itulah tibo. 1 untuk menit lagi. memikirkan Maturan selawat si kopay apa lapel-lapel. trik-trik yang harus diberikan supaya tujuan yang ingin dicapai itu dari macet gua mantan pulang jauh. untuk Apa ya tinggal selawat. Mel, ini babi apa Mel? baik. Kita lihat Lontong nak jadi sarapan dulu nak. siapa saja yang bisa menyusun perencanaan promosi kesehatan ini. Ah, baik lanjut Yang siap-siap pertama lanjut. masyarakat, Cari saya di jalan. karena harapan dari promosi kesehatan ini adalah masyarakat mampu mau Enggak. dan mampu untuk melakukan. Jadi masyarakat sendiri yang kita harapkan untuk menyusun rencana Rumpi-rumpi agak bodoh-bodoh proses tak jelas. kesehatan bagi dirinya masyarakat Ini ada lontongnya. Rumpi-rumpi apa baru ketumbuh agak profesional kesehatan. Mereka adalah orang-orang yang Vegetarian ada. kapasitas, kapabilitas untuk Iya. menyusun Ada sakit-sakit paru dan yang galak pajak. model-model Satu gua. rencana promosi kesehatan. Apa dapat? Kemudian Iya, promotor iya. kesehatan. Oh, nah, Ada 3 hari Promotor galak-galak. kesehatan ini adalah kata mau ada motor tenaga di tinggi kesehatan sampai di seperti Makinang sangko dia pajak Iya, koyo tapi satu koyo pada banana. dia Dia memang main kelama sudah inyo seputar pertama. melihat Pas buta langsung buta dah. Ya bilang aja no. identifikasi dan Itu kok motor yur iyo pati lo laki teman lo bayi sini lo. Kiro no kelama di inyo seputar nah gagak urang no. kalau saya Ayo dah sana bayi kiro ko yur promosi no. kesehatan di bidang pendidikan. Kalau bawa piaran apa kita goro jadi Kemudian no. ada yang di kebidanan, ada yang di gizi. Apa tak kau Jadi nang ya? sesuai dengan Langsung belok kau nang. bidang-bidang. Langsung belok ya kau. Iya. Kemudian data promosi kesehatan yang bisa digunakan yang realistis yaitu berdasarkan karakteristik sasaran. Istana Ini siap. penting kita melihat, tidak boleh kita abaikan karena karakteristik masyarakat itu kalau kita Dari sana siap pekan baru dan akan memudahkan kita dalam melakukan pekan baru dong. intervensi yang Kabupaten. sudah kita susun. Karakteristik Kerajaan masyarakat Siak ya? yang Kerajaan pertama, Siak. Kerajaan siapa? perkotaan itu berbeda. Karakteristik ibu-ibu yang bekerja punya balita dengan ibu rumah tangga yang punya balita juga berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyamakan. Tutup sama susu dan Kemudian partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini agak sulit memang, terutama daerah-daerah yang masuk ke perkotaan ya, karena mungkin aktivitas, kesibukan, akses informasi mereka sudah mudah, sehingga hal-hal yang sepele seperti ini mereka menganggap itu tidak penting. Nah inilah tantangan bagi kita bagaimana tetap bisa melakukan promosi kesehatan pada kondisi masyarakat perkotaan Mel babunya apa yang ibu? cenderung Klien nelpon Mama. Recording stopped. yang cenderung tidak begitu peduli dengan proses perubahan perilaku ini, karena menurut mereka untuk informasi-informasi saya nggak mau dengar lagi, saya sudah biasa mengakses Ayo, sehingga mungkin bosan BBB ya, transfer sehingga kita perlu bagaimana caranya agar Alhamdulillah. partisipasi ini Yuk. bisa tetap ada, diperoleh dan ditingkatkan ya. Kemudian perilaku kesehatan masyarakat, Recording in progress. pelaksana program kesehatan. Nah, pelaksana program ini biasanya mereka yang sudah biasa menyusun di puskesmas, di rumah sakit, itu sudah tahu bagaimana menyusun sebuah program perencanaan, apa data yang diperlukan, Aduh, tak bilang. berapa anggaran yang dibutuhkan, kemana nanti hasil program ini akan diperoleh, dan cara melaporkan bagaimana. Nah, mereka yang Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin sudah paham ya. Kemudian reaksi dari profesional lainnya. Ada di mana ngawak anak bisa diamkan bodoh. Terkadang Aku ada jadi Jerman. dengan Soalnya kuliah rasanya.
sering Aku ini mengejek ini. Karena adik lo dan balik. tapi tidak negatif lainnya. Mana mau tuh soal penataran, adanya penataran yang nyuruh soal termasuk kita nggak tuh. Merasa Aku aja lo nak program ini kayaknya program ini terlalu sederhana. Iya. Reaksi dari profesional lain ini Ada merekam jangan deh kalau menjadi dari Mapuan hambatan. tuh nak terangan ya. Soalnya ada nak nyimak. Aku mereka lebih kari lo soal kami yang Itu dijadikan data dukung. kate mau Bagaimana caranya kita bisa memperdalam informasi Sakit mari nanti. program kesehatan yang keren. Supaya kita bisa menyusun itu tentu butuh Kok malam banyak dah baca, lu nak? banyak melihat, banyak aduh lah jalan tol mengamati. lain Karena kalau kita hanya fokus dengan program di kalau puskesmas kami tiba saja, Jakarta dia memang tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal baru yang bisa kita bayangkan dan naik kok Jakarta jauh aku sehingga makan ayo misalnya sama-sama kita jangan besok ya lah belajar Jakarta kok ya membuka wawasan dengan banyak apa yang kita kok baca dong dah bukan hasil penelitian, hasil kegiatan penelitian yang mana keberhasilannya, bagaimana cara mereka menghindari masalah yang ada dan sebagainya. Ya. Jadi anggap saja reaksi negatif dari profesional lain itu bisa memberikan semangat bagi kita untuk membuat program. jadi aku anggota dewan Kemudian antisipasi perubahan perilaku. Seperti pertemuan yang awal, Pulang dari Sikoma. perubahan perilaku itu tidak selalu Kecil ada saling sesuai kumik dengan yang kita inginkan. Buat laki-lakinya kok macam. Positif, jadi bagus. mana nih Mer Tidak, pasti ada berbagai kondisi Ini arah kampusnya. Oh, di mana perubahan perilaku itu bisa sebaliknya, malah negatif, iya malah lebih jelek dari sebelumnya. Ya, Uin. tentu kita harus mengantisipasi Iya, arah kampus. dengan Misalnya pulang. punya plan A, plan B, plan C. Nah, seperti itu. Dan plan A, plan B, plan C itu dimasukkan ke dalam intervensi lanjutan setelah evaluasi tahap 1. Belum berubah, intervensi lanjutan di evaluasi tahap 2 dan seterusnya. Jalan aja. Sehingga sama yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi kesehatan ini tujuannya jangka lama panjang. iso sulung lah Adek mah. deh man di talangka lu dia dicelek sulung rokok Adek mah. Bakoyo Apa yang dilakukan Anak dia. bakonya mana Amaknya bagus. menyusun rencana ada jadi yur salah dalam promosi kawan yur kok kesehatan. bialah Ala ada yang tarangan. Ya seperti biasa, yang pertama mengidentifikasi masalah, nah 3 bulan sebelum rakit itu ditarangan Ala ada Dilihat. training tuh. diwawancara, diperiksa Recording stopped. ya apa saja nilai-nilai yang berbeda dengan Ini yang seharusnya. Contoh, anak usia sekolah mereka belajar di sebuah sekolah yang high class, ya. Kurikulumnya luar negeri, atau orang tuanya semua mampu, tapi karyanya mengerikan sekali. Nah ini ada sesuatu, ada kesenjangan. Karena kita ketahui semakin baik pemahaman level pendidikan orang tua, kemudian kondisi sosial ekonominya, masalah-masalah kesehatan apapun itu akan semakin sedikit kecil. majang tuh Tuh, ambil tadi Ini itu yang kita nanginya. mencoba mencari dan mengidentifikasi. Kemudian ada ketidakpuasan Sekoi kok deh. terhadap pelayanan klinik, Yang mana yang pelayanan dari rumahnya mana kesehatan Rana di tempat-tempat tertentu. Tolong, makan Ini juga menjadi nah. bahan informasi dalam kita menyusun iya masalah. Dan yang paling penting, setelah kita mendapatkan masalah tersebut, kita mampu mengcombine
analisis data yang sifatnya objektif berdasarkan pemeriksaan dan data yang sifatnya subjektif Ada nggak pilih berdasarkan keluhan, berdasarkan hasil wawancara. Supaya apa? Hasil identifikasi masalah ini benar-benar mengangkat Ada anak mau bunuh kawan mau bunuh anak. need assessment-nya itu Melo dapat, ya. Sehingga mati pada saat kita merumuskan masalah nanti akan bisa lebih nang. mudah Aku untuk merah. Kadang-kadang lah mengecek. Wah belok kurang. gimana contoh ambigu. Kadang kita mel. Pada saat kita melakukan identifikasi masalah itu tidak kita combine antara data objektif dan data subjektif. Iko balak Sehingga wah. kita hanya merumuskan masalah secara normal. Berangnya ibu. Oh, mereka tidak tahu cara Ada nggak ketubah, ada sih kan nggak ketubah aja lah. padahal belum tentu. Dia Mereka bisa memahami teknik mekanik. Persoalannya tidak ada yang memotivasi. Makan ya. Jadi kama Option nah kadang-kadang kita merah mengidentifikasi kurangnya motivasi ini kan bukan dengan pemeriksaan, tapi dengan wawancara. Ada tidak ayah ibunya mengingatkan? Oh enggak, tadi malam tuh kalau paling teman tahu kan selesai tadi malam makan tuh. langsung buru-buru pergi. Nah, Aduh, ya Allah. Tapi jadi lah kalau penting sekali dalam proses ada kerupaan sebanyak tuh malki angkat di bolontung. combine antara data objektif dan data subjektif. Nah, langkah kedua dalam perencanaan fungsi yaitu merumuskan masalah. Kurang sampai Tujuannya agar kita fokus dalam menyelesaikan masalah, Ada di Jawa deh. tidak ambigu, Nah, ya, tidak menyimpang dan lari dari apa yang Kan lah, masalah. Kan lah. Nah, rumusan masalah ini lebih kepada itu kalimat-kalimat peristiwa yang Zulung, menunjukkan besarnya. Ada tiganya Ada lah di yakin dia. Pak, ini teman saya. Apa contoh rumusan masalah? Agian boardingnya ini. Heeh. Atau ada kan cap. Masuk orang Jakarta, kok yang boarding kalau dah. Bagaimana Dulu pemahaman masyarakat Ada yang tungguan nih. Batangnya batik lo diangkat. tentang pemeliharaan Yang kayak sama kebersihan itu. gigi dan mulut. Nah, berarti kita ingin memperbaiki bagian pengetahuan. Sebelah kiri ada sebelah kanan. Bagaimana wudu na mau masyarakat bisa Udah bisa duduk ang. Kau dah kira so jakia yang kena. bagaimana masyarakat melakukan Batu. upaya pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang benar. Nah, rumusan masalah ini kita gunakan sebagai basic kita Tapi hangi ko ba anyo? Bako lah mo na wang nang. tahap-tahap berikutnya. Ya, Itu artinya itu pengapantai baru Oh. tuh. Pembukaan baru tuh. Ada pakai bau umur. baik. Tadi dalam rumusan masalah Yang mah ko jalan kita ko. memperoleh tiga Tergubernur. Iya. masalah pengetahuan, masalah perilaku, teknik menyikat gigi yang belum betul, ketiga masalah kurangnya Kapan nih adik udah dipantang kepedulian orang tua Menara ko. Gadu pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut anak. Dari tiga masalah tersebut, kita tentu perlu melakukan prioritas teman ibu bukannya langsung ke Memilih. Padang kek? Itu mana ada pisau masalah yang terlebih dahulu harus kita selesaikan. Nah, sekali lagi dalam menentukan need assessment Warna. kita tidak bisa bersifat normatif. Artinya apa? Anak semua si koi Adalah yang gampang aja. Nama tu. Kayaknya kita kasih penyuluhan dulu deh. Itu sama nyampe ko. Baru nanti dia bilang atau Lebih bini. orang tuanya ada momen tertentu yang bisa kita kumpulkan, kita kasih motivasi dulu Siko do. gimana Awak enggak caranya supaya mau meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anaknya. Itu tidak bisa seperti itu. Ya, dalam melakukan prioritas masalah, setelah ini nanti kita belajar, ada hal-hal atau aspek yang perlu dipertimbangkan supaya apa Kalau jabatan tu mudah pada saat kita melakukan.
Jabatan Sosial awak lalu situ. Di sini kenapa perlu prioritas masalah? Sumber daya itu tidak semua ada untuk menyelesaikan masalah yang pertama atau masalah yang kedua atau masalah yang ketiga. Kemudian dana, ada masalah yang membutuhkan dana yang besar, misalnya mengadakan fasilitas-fasilitas. Tapi kalau hanya untuk meningkatkan pengetahuan, sumber daya sumber daya minimal. Ada mereka Kalau untuk pengadaan fasilitas, sumber daya mungkin 50-50, sumber dana bisa nol. Nah, sehingga hal-hal tersebut yang perlu kita pikirkan. Ya, di sini Azwar mengatakan ada hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dan karena itu tidak perlu semua masalah diselesaikan. Kenapa beliau menyampaikan apa Bluetooth? ada prinsip sekali mendayung 2-3 pulau terlalu. Yo, awak yang Dengan Bluetooth sumber daya yang baca seadanya, sumber dana yang minim, kita bisa mengkombinasikan beberapa kegiatan sehingga masalah nomor 2 dan 3 itu bisa terselesai. Ya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan Itu sabun di kaki yang itu nang. merunut dari proses teknik Wah, prioritas masalah. Hati gue buat 100.000 tapi tidak bisa kemana. Nah, tujuan prioritas itu dilakukan untuk menilai mana masalah tersebut yang memiliki dampak besar pada masyarakat. Ya, dari aspek kematiannya, dari aspek kesakitannya, dari aspek produktivitasnya, Itu pun sama kehilangan tadi ya lah Assalamualaikum. masa sehat, ya, kehilangan pekerjaan, biaya yang dikeluarkan, dan sebagainya. Kita harus melihat itu yang pertama. Kemudian, apakah mengenai kelompok yang beresiko? Anak-anak, ibu-ibu, lansia, ya. Kemudian masalah kesehatan yang paling rentan untuk diintervensi. Makna rentan ini Iya, makanya sangat gua bilang penting, penting, urgent, Cocok Indonesia seminar lampiang. dan perlu dilakukan dengan segera. pokoknya awas ya. Kemudian prioritas masalah juga dilakukan apabila masalah yang belum pernah dilakukan intervensi. Masalah kesehatan Tapi kita kalau lagi rokoknya lancar seminar kok. Belum merokok. mengalami kehilangan Jangan ya. rata-rata include ke program Kalau bikin doang saya lo. include ke program apa namanya Ada melompek pokok deh ah. dinas kesehatan, ya, sehingga Lagi kau salah saya bisa merokoknya ingin di banyak. backup dengan atribut-atribut penyuluhan seperti flip chart, lembaran, poster. Itu dinas sering mengakomodir untuk di-share ke instansi-instansi di bawah supaya bisa digunakan pada saat melakukan kunjungan ke desa, UKGS, UKGMD, dan sebagainya. Tapi ada masalah-masalah yang Tentu lumpuh. jangan kau dah nampak lontong Nah, pak. salah satu contoh seperti pertemuan kita kemarin, Carilah lontong dulu di kota itu tadi Bu tuh. Yurna, ya, kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa Mana yang makan lontong di situ. si ibu tahu berusaha melakukan, Siapa akan baju lontong itu akan dari yang anaknya tetap menolak, sehingga kesulitan akhirnya pasrah. Ya sudahlah, saya tidak mampu membuat anak berubah pola dua sisi ya. menyikat giginya. Nah, kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan secara Emang kau pikir psikologis. langsung ke Padang mana balik? Zaman sekarang kayaknya Mana bedanya? mental health itu perlu. Barangkali si ibu kurang me time, sehingga dia jenuh. Tahu kau kau beda 200 nak yur. Hal-hal tersebut saya pikir sangat jarang, ya, atau malah belum pernah diberikan intervensi. Bagaimana mengajarkan si Ada kita masuk ibu ada nak izin tak lebih izin. paham emosi anak, Yang salah. emosi ibu, Itu lebih ke mental health. Kayak kerja saya lupa biasa Nah, ini yang perlu dilakukan intervensi, ya.
PKRS enam dengan orang aja melihat lengkap. bahwa persoalan ini kayaknya Sampai makan mah dek. perlu dibuat. Aku sih jatuh dulu ke makan. Kemudian masalah yang merupakan daya ungkit yang Boleh dah. tinggi Kalau untuk pijat dulu meningkatkan deh. status kesehatan atau ekonomi saving. Dengan kita melakukan program ini, maka bisa konsep papai. membuat kondisi masyarakatnya lebih sehat, Papai lah tibo lebih bagus, sehingga bisa mengupayakan hal-hal baik dalam hidup Karena beko. dan merupakan prioritas nasional. Saat ini masih seperti tahun lalu, stunting, kemudian Ini kota lagi Pak. pencegahan TBC, apalagi banyak tuh program-program dinas. Mencari Tapi kembali lagi, kalau tidak muncul prioritas nasional tentang kesehatan gigi dan mulut, tadi apa kita bisa itu ada tuh deh menyelipkan oh mah ikut serta dengan program nasional yang ada, kita bisa menyelipkan unsur kesehatan giginya. enggak dong Bukan berarti lontong lah nggak ada programnya tadi. Udahlah, walau nggak usah bukan kerja, makan mie goreng jadi mie rebus tunjukkan saja. Nah, kita punya tanggung jawab Kau orang sarapan kah? Kau. melakukan Terapainan. Nah, kalau orang painan kau. pakir yang sudah Indonesia lo sadu empat dan dan siko lah pakir lah Tidak merubah baik kau kosong. menjaga kesehatan masyarakat, Kau jalan mah dek. Belakang sekolah memelihara dek. Kau kesehatan jalan doang ke mana gigi dek? dan mulut kelompok-kelompok tertentu. sama Ya kau Itu kosong yang kau. perlu kita kiri Nah, semua yang kita lakukan itu apa deh Rendo dengan semangat yang aduh anda lakang nah tinggi, Ini kalau dengan sampai effort yang luar biasa. Giko salah Memang hasilnya mungkin tidak seberapa, Giko sih bang tapi Allah mencatat. enggak dia nak pakai baca aku lah kau salah lah Sehingga walaupun masuk tidak kita Kosong dapat orangnya. Ya bener loh. apa dia dulu apa nah namanya, penghargaan dari kepala puskesmas, kau nak pandai dulu nah minimal hati kecilnya kita sudah melihat adanya perubahan di masyarakat. Luar ini biasa. kuncinya dibuka dong Kemudian tahap keempat, tahan apa yang kita lakukan dalam menyusun rencana? capek lah dong Sudah ada masalah, Tak talak kita kaki sudah gaek tu dah. melakukan prioritas, memilih mana terlebih Tak dahulu. talak kaki gaek tu dah. Satu, masalah dua, atau masalah tiga yang akan kita selesaikan. Baru kita menentukan tujuan promosi. Nah, tujuan promosi ini kita susun apakah untuk prioritas pertama saja? Bukan, harus semua. Kalau ada 3 kasus berarti ada Tak ada 3 nak. program. Dari masing-masing program itu kita harus tuliskan tujuan. Lagi mati dah dek kau. Secara umum, tujuan promosi itu untuk Tak ada, meningkatkan sudah. pengetahuan, sikap masyarakat, meningkatkan perilaku, dan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Ini secara umum. Ya. Tapi ada tujuan-tujuan penting yang lebih spesifik yang ingin kita peroleh, dan itu haruslah tergambar, ya, meningkatkan pengetahuan masyarakat. Itu masih umum. Pengetahuan tentang apa? Seberapa 2 tahun. jauh nih kurang yang kerajunya peningkatan itu yang ingin Biasanya ada sudah kau tulang tembuk. dan itu ada di kriteria evaluasi nanti akan kita, Oh. ya. Artinya apa? Tujuan ini ada tujuan jangka ada tujuan jangka pendek, ada tujuan sehingga ketercapaiannya bisa kita dalam waktu berapa lama, seperti itu. Sama seperti penurunan berat badan, ya, ini adalah Semoga salah berkah. satu tujuan Semoga berkah. bagi ibu-ibu yang sudah masuk usia lansia, sama seperti saya, ya. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Tentu ada tujuan Bisa ditagaan mah dek. Dek. jangka pendek dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek apa, Bu? Kalau untuk menurunkan berat badan, ada niat. Awak sekolah. Nah, Daripada pakak tak lima adik biasanya gua. niat itu akan Oh, sekolah berubah berapa kalau pakak tak lima adik gua. ada event Ang udah kilo jaden.
ada Pakai undangan tali. besok Pakai tali kan. muang begona. Hari ini gak usah diet lah, besok aja dietnya. Itu ya Bu ya. Nah, kalau jangka panjangnya apa tujuan kita melakukan program ini? Lingkar perut mengecil. Itu jangka pendek apa jangka panjang? Tanggal kaki. Berat badan Kalau menurun. pertama. Nontonnya pakai sayur, Bu. Yang ketek lah pakai. Pipinya tidak cabi lagi. Ada. Perut tidak seperti orang hamil 3 bulan. Itu jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Memperoleh itu butuh effort, Wah, becal lah. ya, Berapa, Mel? butuh usaha. Ada model dulu kan ya? Seandainya semua ibu-ibu yang usia sudah di atas 50 itu Dari mana ya? tubuhnya masih seperti anak gadis, Campur bawah. Ada dari Demak Raya ada. Sebut di Jadi situ. kami suka di situ. apa namanya, menjadi Ayo, satu hari ini namanya isu. kecil-kecil. Ada dan baru tabang di Bagaimana pesawat. Ada caranya malam kok bisa masuk nenek-nenek apa namanya? Nama Rafael. bisa Ada dari yang inci, dulunya 100 kilo Lama jauh campur aja, menjadi Pak. 60 kilo, sama dengan promosi kesehatan, ya. Pada saat kita menyusun itu ada yang kita inginkan itu akan Nasi tercapai. Bukit Tinggi, nasi Jombang, nasi tidak di Jakarta. Di mana, Pak? Mengembangkan Di Padang, Pak. menentukan sasaran dulu, tahap selanjutnya. Sekwan. Ini baru satu program, Sekretaris D. ada tujuannya, Di Padang. siapa sasarannya. Nah, sasaran Pensiun promosi apa? kesehatan ini kan Pensiun ada apa? 3 Asli. ya. Berapa sama? Ada yang ingat? Padang. Sasarannya apa aja? Sasaran primer, sekunder, tersier, Aku lupa sana ya. ada 3 sasaran. Nah, di sini kita ingin menentukan yang mana yang memudahkan untuk jangka pendek terlebih dahulu. Di sasaran primer. Yang mana yang ingin kita lakukan perubahan dari aspek rule atau kebijakan. Berarti ini sasarannya sekunder, tetapi untuk mendapatkan tujuan jangka panjang. Senumpang pipis semua. Nggak mungkin advokasi itu bisa jangka pendek. Ya harus Iya, Pak. dapatkan di jangka panjang. Dan sasaran ini harus jelas. Anak usia sekolah di kelas berapa? TK anak sekolah, SD anak sekolah, SMA juga anak sekolah. Di atas 17 tahun yang sudah dikategorikan dewasa. Jadi sasarannya harus sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Lontong lah nih. Kemudian menentukan isi atau materi promosi kesehatan. Nah, kalau sasaran primer akan Ini kita gulainya gulai apa aja nih? Gulai kocok dah. untuk meningkatkan pengetahuan, maka informasi yang menjadi yang perlu kita angkat dalam promosi nanti sesuai dengan hasil identifikasi tadi. Nah, hasil temuannya apa? Anak-anak tidak tahu bagaimana membersihkan gigi bagian geraham. Berarti isi materinya tentang itu. Tapi kalau anak-anak sudah tahu teknik menyikat gigi, materinya itu lagi itu useless. Tidak ada manfaatnya. Di asrama asal kata hijau, Pak. Makanya harus Antri di kamar mandi. disesuaikan Apaan? Coba. dengan hasil identifikasi masalah. Tidak usah pakai lontong lah, Kak. Tidak usah lontong. Kita makan nasi. Kemudian materi ini harus Tidak usah pakai mie, sayur aja. sasaran sederhana, ya, bisa menggunakan angka-angka atau gambar, ya tergantung lah kelompok sasarannya ini siapa. Kalau anak-anak dia lebih suka mungkin dengan hal-hal yang lebih interaktif ya.
game, dengan boneka, dengan cerita. Tapi kalau lansia, kalau di presentasi kita mau penyuluhan dengan angka-angka, tidur semua saya rasa. Tapi silakan dibuat sedemikian rupa dengan model-model materi yang bisa mengunggah keinginan orang untuk terus fokus dan melihat pada materi yang kita beri. Nah, selanjutnya menentukan metode. Metode ini macam-macam, bisa penyuluhan, bisa dengan menayangkan video, bisa dengan demonstrasi, ya, dan sebagainya. Bukan talu aja Nah, nih. ini disesuaikan dengan masalah. Makan talu nih. Di sini contoh pengetahuan dengan penyuluhan, ada pemasangan poster. Lalu po ito Kalau mo yung talu nih. Jadi tak tentu buka hal ini. Tetapi Besok menegak. dalam dapat lawan nang deh. meningkatkan pengetahuan Eh ini dapat lawan nang deh. juga harus berhati-hati dalam menentukan. Besok mentari ini kini kok taruh buka bau. Nanti setelah materi saya, Pak Amir akan menjelaskan bagaimana dengan teknik penyuluhan, Pak duduk media yang cocok, yang baik, alat Tuhan kaki deh kok yang mencari dan masalah kan. sebagainya. Jadi itu lebih Agak elok moral gitu. lebih longgar. untuk kita gunakan. Jadi tolong mengajar Pak, Aku barulah tolong di mute ya. Tag dia Rosa, tolong di mute. Sulua Admin aja. Oke. Kalau dulu mengajar pakai papan Ada tulis kali gitu. kan? Kalau sekarang kita mengajar pakai papan tulis sudah tidak level ya, tidak Apa update. ngutak yang Sekarang bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat Enggak, maksudnya acok berbasis orang lain mau IT, di lupuk ke mana? itu lebih menarik. Iyo cuma. Tentu mempertimbangkan sumber daya dan sumber. Jangan nanti gara-gara Bapak Ibu melakukan penyuluhan, Serius. semua masyarakat harus punya HP ya, Itu kan merokok nak. harus punya Android. Nah, ini Udah deh. langsung turun pangkat kita. Ya. Jadi bagaimana mempergunakan sumber daya yang sudah ada, tapi urgensi tindakan yang kita lakukan ini juga. Dan masih banyak metode-metode lain. Metode secara umum. Tinggal bagaimana kita mengasah Enggak berarti. kemampuan kita untuk menggunakan metode-metode yang lebih atraktif, Nah itu tidak merasa sehingga sakit. menarik. Tidak merasa sakit. Menetapkan Itu media. kan sekedar lamanya. Nah, media ini Ini enggak apa. seperti biasa ya, tergantung dari sasarannya. Misalnya kita mau pakai leaflet, Bapak Ibu mungkin dulu waktu Kalau makanan di itu tiga juga sudah belajar ya Langsung terasu kan? cara-cara leaflet itu apa, Sama aku udah langsung terasu dong. menyusunnya bagaimana, kombinasi warnanya, tulisan, Ini ada gitu nih. gambarnya, ini penting. Bukan hanya Kalau untuk kau ngame-ngame ya kalau disusun seperti itu saja. Dan yang paling yang kagak merah. perlu diingat, isi dari media itu sangat tergantung dari hasil identifikasi masalah Ini dia. mahal ini. Apa yang mereka apa yang mereka ingin diselesaikan harus tertuang, sehingga media itu bermanfaat kalau di saat dibaca, dibuka kembali. Tapi kalau tidak jadi bungkus kacang ya, terbuang. Udah biayanya besar tapi tidak bermanfaat, useless aja. Kemudian poster itu disusun sama seperti leaflet tadi. Perhatikan besarnya, lebar posternya, penempatannya, penggunaan warna. Itulah kacang. Jangan nanti mentang-mentang kita suka warna soft, tapi
biasanya gitu tuh. Adik-adik mahasiswa ini kalau disuruh bikin poster itu kelihatan potong tadi sekali lah, Mas. girly-nya pink, Potong tadi lah masuk. warna soft. Ada juga beberapa yang dia lebih strong pakai warna hitam. Wah, ini mematikan imajinasi ya. Jadi silakan dipilih warna yang memang kontras sifatnya, bukan soft. Kalau kita pakai baju ya matching ya, tapi kalau di poster ini yang perlu dinilai adalah kontras dan fokus mata kita pada permainan warna dan gambar. Jadi media ini juga tergantung sasaran, level pendidikan sasaran, aspek yang ingin dicapai, metode yang digunakan kembali lagi berdasarkan sumber daya. Ya, jangan nanti mau mengajarkan anak seperti Buangan aja lah. bisa mereka paham, tapi sulit karena namanya keterampilan itu harus dilakukan, didemonstrasikan. Kira-kira begitulah. Selanjutnya menyusun rencana evaluasi. Nah, ini yang penting. Ini harus dijabarkan evaluasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan tujuan tadinya. Dan ini yang saya kuningkan, poin evaluasi itu harus tercantum kriteria yang dicapai. Ya, jadi kriteria itu penting. Contoh kriterianya, tujuan jangka pendek meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemeliharaan kebersihan dan ya, evaluasi jangka pendek, ibu bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan. Nah, berarti kalau ada 3 pertanyaan yang diajukan, ada post-test berarti. Ya, ada post-test. Atau kegiatan kita ada pre dan postnya. Ada peningkatan 80% nilai responden dalam menjawab post-test. Jadi operasional kriteria hasil yang ingin dicapai. Karena kalau kita hanya mencantumkan program selesai, nah ini terlalu luas. Indonesia Raya dalam promosi kesehatan harapkan lebih spesifik, lebih operasional, supaya apa? Mudah untuk kita menilai ketercapaian. Ya, dan kalau masih kurang, kita bisa merencanakan evaluasi, merencanakan intervensi baru untuk mengejar kekurangan. Sehingga dalam merencanakan evaluasi ini penting dibuat kriteria hasil yang operasional, yang objektif, sesuai dengan program yang direncanakan. Dan terakhir menyusun jadwal pelaksanaan seperti BOA. BOA itu kan ada secara umum ya, nomor, nama program, tujuan, sasaran, metode, media, pelaksanaannya kapan, penanggung jawabnya siapa, evaluasi. Nah, tambahkan sedikit kriteria evaluasi. Itu yang penting. Karena dengan kriteria evaluasi kita bisa berhasil nggak program yang jangka pendek. Kalau Indonesia Raya membuat kriteria, maka hasilnya juga akan Indonesia Raya. Dalam promosi kesehatan sangat diharapkan tujuan jangka pendek itu terpenuhi 100%.
apalagi yang Kan jangka kenyangkanya mungkin udah lanjut lah ya. bagus bisa mendapat 1% dalam Lanjut benar yang makannya. waktu yang singkat. Oke, ada yang ingin didiskusikan Lah makan ya. Makan ubi lah makan. dengan materi ini Masih. sebelum kita Makan lanjut tuh ke yang materi goreng berikutnya? Abi lo tiguan rabi tadi. Gak dulu. Ya, silakan. Tiguan. Sampai kan Terkait materi tadi kita kan sebelum kita Dia pilih mu. lapangan kita kan harus sediakan dulu seperti medianya ibu yang misalkan konser, leaflet atau yang lain-lainnya bu. Nah kita masih ini kadang-kadang kendalanya bu mungkin terkendala dengan biaya ya bu ya mungkin nggak ada biaya mungkin konser atau bagaimana. Cuma kadang-kadang kita mensiasati seperti ini bu. Kita nanti suruh bikin anak-anaknya berkreasi sendiri tentang kesehatan gigi mulut Melewati angkatan 1. dari dokter gigi atau makanan sehat untuk gigi atau lain-lainnya tentang kesehatan gigi itu kan tidak akan mengurangi pentingnya nanti program kita kan Siapa dia? Izin Ibu, saya bertanya, ini dilakukan pada kelompok yang bagaimana? ini tentunya kalau kita Anak sekolah. nah ini kan anak sekolah ya bu ya SD nih nah ketika kita nanti kita mau adakan sikat gigi masal ya bu ya samping nanti mungkin sikat gigi bisa anak-anak yang bawa kita cuma kekurangan media bagaimana nanti kita menunjukkan ke anak-anak bahwa seperti inilah cara sikat gigi yang baik. Karena kadang-kadang kalau kita mau pakai fokus juga tidak mungkin kan di daerah ya nggak ada sinyal. Cuma saya terus saja bu dengan maksud tidak mengurangi arti pentingnya program kita ya seperti itu kita siasati bu kita bikin sendiri kita suruh anak-anak bikin sendiri poster atau semampu mereka. Itu nanti kita gunakan medianya untuk mengadakan kegiatan kita. Itu ibu. Terima kasih bu. Baik. Terima kasih Bu Darwati. Sebenarnya itu sudah sangat luar biasa dengan meningkatkan partisipasi pada kelompok itu untuk membantu keberhasilan dari hanya saja ada nggak didampingi itu dalam menyusun poster-poster tersebut, gambar-gambar yang dipilih mereka mewarnai cara menggambarnya supaya apa mereka bisa memahami konsep dari gambar tersebut. Kalau cuman kita instruksi nanti gambar sikat gigi ya, gambar odol ya, tanpa ada instruksi bimbingan, pendampingan, sehingga apa yang kita inginkan itu nggak maksimal tercapai. Mungkin kurang ya bu ya bimbingan yang artis itu ya bu mungkin kita yang mana Iya, jadi depannya mungkin masukkan lagi kan bu ya. Jadi boleh saja Bu kita melibatkan partisipasi dari kelompok sasaran kita untuk menyusun media. Tapi yang pertama perlu pendampingan. Kemudian kita bisa membantu menyediakan dengan sumber daya yang sederhana. Contoh, kalau misalnya kita mengharapkan si anak-anak yang mencari mungkin agak kesulitan, sementara kita punya potensi untuk ngeprint gambar yang tampaknya itu lebih real. Tinggal nanti dipoles sedikit, ada tambahan-tambahan dari anak-anak jauh lebih tepat sasaran. Yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Anak-anak akan merasa bahagia kalau dilibatkan, kalau bekerja kan. Cuman butuh pendampingan dan dibantu untuk penyediaan materi-materi yang lebih spesifik dari Bu ya. Terima kasih Bu Nelwati. Ada lagi yang lain? Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut materi berikutnya. Awak kena menyimak tu. Kuliah kok. Kuliah kok. Ada genangan. Besok ada tugas nak kirim tu. Astagfirullahaladzim. Tugas Dia kamu. mahasiswa. Orang sekolah. Biasa lah. Lanjut. Untung nggak bisa melala ya baru.
di awal tadi prioritas masalah itu adalah tahap ketiga pada saat kita menyusun Apa ya? rencana promosi Salah kesehatan. Nah, prioritas masalah Kan ini dari Batam. Bos, tujuannya bawa tas branded second ya. lebih tepat Ayah cari second. sasaran, tepat kepentingannya pada saat kita melakukan promosi, menjalankan program. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan teknik yang bisa kita gunakan supaya masalah ini tidak salah dalam kita memilih mana yang dahulu perlu untuk selesaikan. Kenapa ada masalah? Tentu ada kesenjangan, kepuasan yang diperoleh ya. Untuk masalah itu tentu bisa kita dapatkan dengan identifikasi, mempelajari laporan yang ada, melakukan penelitian, diskusi dengan pakar, dan melakukan identifikasi langsung ke Ada ke rumah masing-masing jabatan dan sebagainya. Baru muncul masalah yang nantinya akan dalam kalimat Kami bagi tiga bawa cik. Ya Allah ya. Kalau buat cik kau pak sama lah apa? Kalau ubi namanya. efektif untuk kita selesaikan. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi atas masalah itu. Bukan dilihat dari si dampak terbesarnya, biayanya, maupun risiko tanahnya. Pernah tidak diintervensi, daya ungkit dan prioritas. Lalu aja. Kenapa perlu dilakukan prioritas? Yang pertama, sumber daya dan dana itu terbatas. Sampaikan tadi, ini sulit sekali kita melakukan karena tidak ada poster, tidak ada media apapun. Nah, sehingga kita harus putar kepala gimana caranya. Ini ada, ya. Kemudian adanya hubungan sehingga hanya dengan satu kegiatan kita bisa mengcombine sehingga masalah kita bisa ikut terselesaikan. Untuk menentukan prioritas tersebut Sang kalau ada. bisa dengan dua teknik, teknik scoring dan teknik non scoring. Nah, kalau kita ibu yang sudah berkeluarga ya, biasanya juga Yang saya lalu enggak. di rumah. Kalau menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan keluarga, biasanya tidak bisa pakai teknik scoring. Iya kalau tadi ke Barima. Non scoring, diskusi sama suami, diskusi sama anak-anak. Ini mama saya perlu laptop, sementara dana belum mencukupi. Yang ada laptop sama si kakak, sharing dulu bagaimana caranya bisa dipakai pada dia. Itu non scoring, ada diskusi, ada brainstorming. Oh, saya tidak bisa begini, gali masalahnya, kenapa Dia pakai apa ya? harus seperti itu upaya menurut anak. Lalu kita sampaikan Mbak? Kurang yang paling kadang ngalak. Ini yang paling lukonya paling cara-cara Oh kita, gitu. Oh. ya. Itu namanya teknik. Enggak tuh enak. Tapi kalau untuk menentukan prioritas masalah di lapangan, tukang Google itu bisa dengan Enggak tuh gantiannya taunya. Ada yang curang Google sih. ya. Sopir inilah sopir apa? Lah sopir profesional. SG ini bukan untuk pemeriksaan kehamilan ya, Bu, tapi urgency, seriousness dan growth. Capability, accessibility, readiness, leverage, MCUA, multiple criteria, utility assessment, ITR, important technical, feasibility, resource, dan availability. Semua pada dasarnya hampir sama. Hanya saja disesuaikan dengan programnya. Dan Kan kompleng lo belah kiri. Kompleng. pengalaman Ang apa? Metik ang. di lapangan itu
supir minimal Dalberg sama Hanlon itu sudah kita bisa memilih mana masalah yang akan kita prioritaskan. Bukan sopir, Nah, bukan kita lihat yang pertama metode Dalberg. enggak. Ini adalah metode kualitatif. Kualitatif itu tidak ada angka, Yun yung lalo tapi lantang lebih belakang kepada dah. deskripsi, di mana prioritas masalah itu bukan secara kualitatif dengan panel expert. Berarti ada diskusi. Sangkaan situ nang. Sangkaan situ ah. Apel tuh. Kelompok pakar yang diberikan informasi tentang masalah yang kita oleh berdasarkan Itu udah beda lah kayak. Eluan belakang kita mana? rumuskan Nang. Letakkan di bersama belakang dulu dengan nang. pakar tersebut Belakang itu. masalah A, B, C, Aja dan mungko D. kali lah. An Nah, mangalap pakar ini akan Nggak masuk tuh doh. memberikan Ah, informasi atau solusi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Mana yang lebih duluan ya mulai. diselesaikan. Nah, ini diskusi dengan pakar. Ini metode Itu apa tadi tuh? ya. Ada yang disapa. Pada metode ini setelah kita diskusi Kamu nggak ada. dalam memberikan nilai terhadap masalah-masalah tersebut. Kami nggak. Jangan Jadi buka bukannya, argona sih. Ang si mengalir kayak nang. Bapak pakar itu bilang, oh sudah ini saja terlebih dahulu. Enggak. Dari Ada Taiwan. penilaian-penilaian Korea. yang mereka punya gambaran dinilai dari kemudahan, dinilai dari kegawatannya, dari biaya dan sebagainya. Ini lagi kawan Ada oleh dari kerupuk Malaysia. Bakar rupa. Metode ini diprioritaskan masalah dan Itu si batu denai. nilai Bakar rupa tuh deh. Dalam nol masa itu sampai ya. Ada saya suka dong. aspek besarnya masalah, Ada dong. pada aspek kegawatan masalah, pada aspek biaya, Ya enggak itu sampah dana, semua. dan sumber daya. Bener ada Aspek biaya. Oh, ini sumber daya, sumber dana dan sumber daya. Nah, ini tim pakar yang akan memberikan berdasarkan masalah yang Lanang. kita sampaikan. Apa langkah-langkahnya? Sepakati dulu ya, bobot untuk Sumber tadi deh. kegawatan, Ada. dana, kemudian tadi itu berapa mau diberikan nilai untuk kasus tersebut. Kemudian Ada menentukan mulai lah skor nang. untuk tiap kriteria ya, tidak lebih dari 10, tetap 0 sampai 10. Kemudian hitung perkalian dan gambarnya seperti ini. Mulai rute. Ah, rute lo. Misalnya Rute kasus kiri ya tuh. Ah tuh mulai bawah tuh. Kiri jauh. Nah, baru jalannya. gingivitis Nah. pada ibu hamil ditemukan Di muka belok wilayah mah lurus dulu. tersebut. Ibu hamilnya kebetulan banyak, Ya. lagi banyak yang Ya hamil. dia lah pelan-pelan kok. Masalah kebersihan ibu dan mulutnya buruk Jalan mapnya, Bu. sehingga sampai Apa ditemukan tuh nak? Seperti bel. gingivitisnya Atau, sudah level Lang apa rem lah. Adik seperti maka bel pakar adik. bisa menyatakan bahwa wah ini besar masalahnya. Seperti bel adik. Dari 0 sampai 8 dan 0 sampai 10 saya bisa menyatakan bahwa masalah gingivitis pada ibu hamil ini saya bisa kasih bobot 8. Kenapa? Iya tuh deh. Kalau kondisi gingivitis tersebut tidak diselesaikan, kemungkinan si ibu hamil tadi bisa lahir prematur. Sehingga 8 nilai. Semakin ke nilai besar, semakin besar masalahnya. Tapi semakin 0, 1, 2 itu semakin kecil masalahnya. Ya. Beda kalau ibu hamil itu hanya mengalami karies yang paling sederhana, karies media ya. Superficialis apa profunda ya? Profunda saya lupa. Itu kan ada belok kanan sih. Ya
Ya. Ada simpang belok kanan, Bang. Yang mana Bu? Karies yang parah, media, profunda, superficialis. Pulpa, Bu. Karies mengenai pulpa, Bu. Itu yang parah. Itu tuh. Iya, Bu. Yang masih ringan, profunda ya. Itu jalan Mengenai Kemudian inas. masih di email, email. Jadi kalau ibu hamil Asu ya. hanya memiliki karies Katanya bahasa profunda, kampung. itu besar masalahnya saya kasih 8 kata pakar. Oh, di kampung Saya kan boleh kasih itu. 3 saja. Asu ya. Cukup giginya ditambal selesai. Ya, jadi si pakar ini memberikan bobot pada besar masalah, kegawatan masalah, biaya, kemudahan terhadap 3 rumusan masalah yang sudah kita susun. Nah, setelah itu masih diskusi nih dengan pakar untuk masalah A yang pertama. Bobotnya 8. Anaknya lah di Jakarta. Nah, Besok kan Uni udah. dinilai lagi Ya. besarnya masalah berapa. Nah, itu bilang 0 sampai 10 masih 8. Taruh 8. 8 bobot besar masalah dikasih 8 hasil penilaian berdasarkan kasus A. 8 kali 8 6. Kemudian dinilai lagi kegawatan. Ini laki biasanya nanga kok laki Ibu hamil laki nanga dengan kadang-kadang hepatitis B kegawatan. ada kiamat ya. Kalau laki adik nah, Tapi Pandemi. menurut Pandemi reuni-reuni kan. itu beranak. tim pakar dan diskusi dengan Terbayang. tolong dimut diskusi dengan pakar, kegawatannya jadi karena ada petugas yang bisa memberikan informatif mencegah Itu bayang. apa namanya Oh, siapa kondisi ini bertambah buruk. Si bidan tadi berkolaborasi dengan perawat gizi Enggak, Pak, yang untuk mengajarkan tingkat gizi, kalau saya SMA awak dah untuk tetap memantau kebersihan gigi dan jadi tidak Ibu lu orang tuh menanya nih kok lokal garaj ya. Malu tepat kali bobot 8. tinggi dan kecil waktu aku dah bawa. Kemudian biaya, Tapi yang menyuci ya pola biayanya udah susu sikat gigi aja mereka punya sikat gigi 3 kali 6 18. Kemudian kemudahannya Ladang, ladang. diajarin sikat gigi aja Ini satu lu bukan yang itu tuh. kita kasih 2 bobotnya 7. Kenapa bobotnya 7? Ini tanda Kilo lo. pakar Gila bapak apa teko gini ditinggal. masalah tersebut agak-agak sulit juga. Kenapa? Kita kan tidak tinggal dengan ibu hamil, berkunjungnya tidak setiap hari, maka kemudahannya 7. Nampak pemandangan di sebelah boleh. Sebelum bikin orang Tapi foto setelah diskusi, Ayo. Ada target anak malu. muda, ada bos, bos apa sih kalau ibu balita kayak posyandu ya, posyandu balita jadi hamil. Jadi nilainya ya posyandu 2 kali 7 14. Tadi jumlahkan 4 tambah 3 2 tambah 18 tambah 14. Tinggi lama kau itu 6.000 sepegang. Ini belum muncul prioritasnya, masih nilai total. Awak Begitu sebar aja juga dengan kasus B dan kasus C, sehingga muncullah nilai total. Ada yang 1,8, 1,9, 1,5. Ini baru kita tulis. Dia ketakunya pada kepala belok. Angka total skor yang paling tinggi itulah yang pertama. Anaknya balik kan 32. Angka total skor yang kedua dan total skor yang ketiga. Nah, ini kalau 58 prioritas sampai. dari bisa tidak kita lakukan sendiri. Kesulitan kita adalah memberikan pembobotan. Nah, dengan pakar Kita lelah ya lu. Lelah kita bisa lelah. dilakukan ya. Nah, kemudian yang kedua metode unlock. Metode ini hampir Kalau sama sama Karina. ya.
tapi lebih panjang karena dia melibatkan faktor Pearl. Apa itu faktor Pearl? dari tadi. Hanlon itu Campur sih gua. hampir sama tadi ya. Dia melihat besarnya masalah, yaitu jumlah kelompok yang bermasalah, keterlibatan masyarakat dan instansi di sini bagaimana besar, Tangga makan sih. 0 sampai 10 skor. Kemudian keseriusan, Itu barang tadi makan duit. tingginya angka morbiditas, mortalitasnya bisa menyebabkan kematian, maka nilainya harus lebih. Tapi kalau tidak menimbulkan kematian, tidak gawat-gawat kali lah. Ini kecenderungan dari waktu ke waktu, bukan hanya keseriusan masalah pada saat dilihat sebelumnya dan dipelajari ke depannya kira-kira itu tidak diselesaikan. Kemudian efektivitasnya mudah tidak untuk ditanggulangi dibandingkan dengan hasil yang akan diperoleh nanti. Balance tidak. Skornya 0 sampai 10 sulit atau mudah. Ya. Yang sulit itu 0, mudah itu lebih banyak. Kemudian per ini adalah berbagai pertimbangan dalam pemecahan masalah. Apa itu per? Nah, yang pertama propriety, kesesuaian masalah dengan kebijakan programnya. Kalau kesehatan ibu hamil sampai saat ini masih menjadi prioritas utama ya balita, karena itu adalah pokok sesuai tidak propriety. Kemudian economic visibility, kelayakan dari segi biaya mudah, duitnya tidak terlalu besar ya. Kemudian acceptability, masih penerimaan masyarakat dari instansi terkait lainnya. Dan tolong dimut ibu-ibu, tidak lama lagi kok, karena saya setengah 10 juga harus ngajar. Resource availability, ketersediaan sumber daya, apakah itu tenaga, fasilitas, waktu, Kalau balik minyak besar atau tidak ya. Kemudian legalitas, bagaimana aspek hukum atau penggunaan terkait dengan peraturan. Nah, metode Pearl ini dia disebut sebagai D. A itu besarnya masalah, B itu keseriusan masalah, C itu efektivitas tindakannya. Nah, D itu per faktor. Jadi metode Hanlon ini kita hitung pernya dulu. Jadi kita bisa gunakan rumus nilai prioritas dasar NPD itu besarnya masalah ditambah keseriusan dikali dengan efektivitas, baru dapat nilai prioritas total atau NPD. Besarnya masalah ditambah keseriusan dikali dengan dan dikali dengan nilai per faktor atau D. Ya, jadi kita hitung dulu per faktornya. Per faktor itu pemberian skornya hanya 2, ya dan tidak. Jadi tidak ada penilaian yang panjang-panjang. Tepat mengenai P-nya ya. Mengatasi masalah. Iya. Program yang kita buat itu. Mengatasi masalah. Ya, 1 nilai. Cara tuh Ekonomisnya kosong ini ya. 1 nilai. Bisa diterima program kita 1 nilai. Tersedia sumber daya walaupun sedikit 1 nilai. Terjamin secara hukum pelaksanaannya juga 1 nilai. Ibu tolong dimut. Kita menghitung per faktor. Bukan si Pasli. Masih minta tolong deh. Oke, entar. Ya. Jadi
Nanti masuk dia. Tadi Mengapa dia pakai? Hayati minta tolong. Ini aku nak terap ke malam ko. Ya, Hanya mantan dek. teleponnya. Kami ke makan murah jadi. Awak ke ya. Dipanggil ini Sri Mahayat. Iya, iya, iya. Kan Iya. Ita kan yang masuk. Sudah? Iya. Baik. Jadi pada metode Hanlon ini yang pertama kita lakukan hitung per-nya dulu. Ya, Kan lah. property-nya, Eh, equality-nya, acceptable-nya. Itu nilainya 0 dan 1. Kalau program untuk masalah A itu bisa diterima 1 nilai. Jadi tinggal dikali aja. P kali E kali A kali R kali R. Kalau 1 1 1 1 kan hasilnya jadi 1. Tapi kalau ada 1 saja yang 0, berarti hasilnya jadi 0. Ya, itu untuk Pearl. Kita sudah dapat nilai Pearl atau D untuk masalah yang pertama. Baru kita masukkan ke Hanlon secara kuantitatif. A itu tadi kegawatan, B itu keseriusan, C itu efektivitas. Untuk masalah A berapa kita berikan nilai? Nah ini ringnya sama seperti 0 sampai Muslim siapa WA ada nyapi lihat Ya. ya. Wah, dikai kok kampus ni. semakin besar nilainya semakin mudah. Ya tinggal kita masukkan rumus NPD-nya, yaitu A tambah B ya tambah 25 kali 7 Ini 35 sampai amaco lah, Dek. NPD-nya. Oh, sampai amaco lah. Nanti baru kita tambah kalikan lagi dengan per faktor. Kalau per faktor tadi nilainya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan sama dengan 1. Tak absen ni je. Berarti A tambah B kali C kali D kali D ini 35 sebenarnya. Karena per faktornya 1. NPD-nya 35, NPT-nya juga 35. Bukan 36, 35. Nah, kemudian untuk kasus kedua seperti itu juga 5 tambah 3 8 kali 2 16. Ini NPD-nya. Per faktornya 1. Berarti 16 kali 1. Lampe deh. Tapi kasus yang ketiga, per faktornya tuh 0. Karena ada yang tidak, program itu tidak bisa diterima. Sehingga 1 kali 1 kali 1 kali 0 kan tetap 0. Maka NPT-nya juga 0. Walaupun NPD-nya dapat 34, maka NPT-nya 0. Karena A tambah B kali C sudah dapat 34, begitu dikali dengan D yang 0, D-nya 0, maka NPT-nya juga 0. Hingga itu bukan menjadi prioritas yang perlu untuk nanti dihitung, dilakukan prioritas mana kasus yang nilai NPT-nya paling besar. Masalah A berarti itu prioritas pertama. Masalah B itu prioritas yang kedua karena 16 NPT. Sementara kasus 3 bukan menjadi prioritas. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan di Pearl sehingga program itu kayaknya sulit untuk dilakukan. Tapi kita harus ganti program supaya nilai per faktornya tidak nol, ya. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus tentang kondisi satu masyarakat desa kota. Masyarakat kota E adalah pekerja pabrik dengan upah di atas UMP, berarti kaya-kaya nih hidupnya. Mendapatkan fasilitas free biaya hidup, wah, rumah gratis, listrik gratis, air gratis, kendaraan gratis, semua gratis, bebas menggunakan fasilitas kota. Tapi untuk fasilitas kesehatan mereka harus bayar, ya. Hasil observasi pada anak-anak sekolah di kota tersebut,
Gapok juga dek. cenderung konsumsi makanan dan minuman yang Oh, kalau ada merah ada suan coklat, minuman tanpa diimbangi dengan perawatan gizi. Kita tidak ada sagan meminta aja dan baru masuk yang urus. kenapa ini bisa terjadi, ya. Tetapi hasil pemeriksaan dari 110 anak usia sekolah di kota tersebut, Hemat mama kalau suka sampai rumah. Hemat kalau ikut sampai rumah. ini mendeteksi hampir 90-an anak AS mencapai pelupa ini. Kemudian anak usia balita Dulu sedang apa? Nak proses. anak usia balita dan Pak Admin bisa dibantu untuk Izin dulu untuk hostnya ibu kok. saya sih. Iya Bu, tadi saya tiba-tiba terlempar keluar Bu, jadi hostnya ke ibu jadinya Bu. Oh, Jadi nginap itu malam Sabtu, langsung dia. semalam. panjang mah dia. Itu satu kamar lah. Pulang ay. Apa dah? Siapa yang mau ada malala ay? Malam bawa. Iya, kalau lah. Siapa yang mau ada malala? Malam bawa. Si itu dia mau pakai nak yul pertama Iya. Tahu pada kau pakai mana? Ya. Si Syarif mah aja. Hasil pemeriksaan dari 110 anak usia sekolah, 89,2% menderita karies hingga pelupa. Kebanyakan anak balitanya di kota itu dibiarkan tidur dengan botol susu dan jus menempel di mulut sepanjang hari. Risiko sekali untuk mengalami karies, sehingga anak sering mengalami sesak gigi, sulit makan, karena orang tua kurang memahami pentingnya menjaga kebersihan dan dampak jangka panjangnya. Klinik gigi ada di kota tersebut, tapi jaraknya jauh dan biayanya mahal. Tapi saya pikir affordable lah, karena kan upahnya di atas UMP. Ini orang kaya semua di kota ini. Cuman karena jauhnya, kalau biaya mahal, Juga sampai ke pelabuhan Sungai Paning kok, Nang. Nang, buatnya orang tua sampai ke enggan pelabuhan Sungai Paning mereka juga. untuk melakukan pemeriksaan gigi. Kemarin jalannya belum. Kasus Iya. ini ada yang tertulis atau tersirat dan ada yang tersurat. Mana tersurat ini silakan Bapak Ibu, seolah Bapak Ibu juga bagian dari masyarakat kota ini. Silakan ini apa ya, ditambahkan bumbu-bumbu asal tidak lari dari jadi tugasnya apa? Silakan membuat berapa masalah yang Bapak Ibu bukan dari kasus B, kasus C, silakan. Kemudian susun prioritas masalah dengan ketentuan. Bapak Ibu juga punya NIM. Ada Bu. Ada. Untuk nomor NIM ganjil, ya misalnya PO sekian 01 itu ganjil. Itu silakan menentukan prioritas masalah menggunakan metode. Tadi kan sudah ada kasus. Silakan Bapak Ibu tentukan masalahnya apa aja. 2 kayak 3 kayak sesuai dengan kasus. Ya. Lalu dihitung prioritasnya sesuai dengan metode. Kemudian yang NIM genap PO 0002 0424 yang kedua itu melakukan prioritas dengan menggunakan ini dikumpulkan paling telat hari Senin, dikirim ke email saya sama email itu ya. Dan saya
besok kan libur nih kamera, mungkin saya minta untuk menjelaskan praktikum karena kita akan turun ke lapangan bersamaan dengan KPK. Mbak Nana sudah sampaikan metode praktikumnya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Sebenarnya gitu. Kalau Nah, nanti besok maksudnya hari Jumat jam berapa saya bisa zoom? Nggak lama sih, 45 menit aja. Jam berapa? Saya sesuaikan dengan ibu, silakan nanti diskusi. Saya tunggu waktunya melalui PJB. Kalau bisa pagi karena nggak lama. Kalau bisa jam 9 atau jam 8 boleh. Saya menjelaskan praktik atau sore pun boleh. Gimana dengan Bapak Ibu? Ada nih di taman Ya, sebelah dan menjelaskan bagaimana proses yang berbarengan dengan sehingga nanti pada saat Bu Arnella menyampaikan juga sinkron gitu. Karena kondisi Bapak Ibu yang tidak berada di satu wilayah yang sama, kami sudah membaginya. Ada yang di wilayah masing-masing yang ada SLB ya, itu sudah diidentifikasi bersama dan itu saya jadikan kelompok yang sama juga untuk pelaksanaan memang teknisnya saja nanti saya bagaimana. Dan pertemuan hari Sabtu tidak usah kuliah, saya kirimkan video perkuliahan, jadi ibu bisa menonton saya ngajar dan itu bisa diulang-ulang untuk materi terakhir yaitu evaluasi dan monitoring pada fungsi kesehatan. Hari Senin nanti Pak Amir akan melanjutkan Zoom ini sampai selesai. Rencana praktikum Orang tuh bertanya, apa awak acaranya? Angkatan 3. tanggal Atau di dunia itu ya? Itu aku 12 kalau saya tidak salah itu sudah uji. Itulah nanti saya duduk lagi dengan mana kita berbarengan gitu. Kalau ABK coachingnya pagi, Prokes coachingnya siang. Nah, ABK turunnya hari tanggal sekian, Prokes juga seperti itu, tapi prosesnya yang berbeda. Nah, kembali lagi, sekali mendayung 2-3 pulau, 4 pulau terlampui, jadi tidak sulit, hanya butuh semangat untuk mengerja. Kan kita belum ketemu secara langsung ya, itu yang di Sumbar, yang daerah di provinsi, belum ketemu langsung dengan saya. Nanti sudah ya. Ya, sudah aja. Kita bisa aja bisa ketemu supaya bisa lebih dekat karena memang dengan tidak terasa jauh tapi apa ya beda ya ketemu via Zoom dengan ketemu langsung itu beda ya. Harapannya kita siap melaksanakan tugas sebagai mahasiswa selesai dulu semua bisa diwisuda seperti alhamdulillah adik-adik kita yang tahun ini hampir 100% harapan saya itu untuk RPL yang angkatan sekarang. Oh ya saya belum share link absen ya. Ada pertanyaan? Tapi pertanyaan disimpan dulu ya, karena saya 9:30 mau ngajar lagi nih. Baik, telat. Di kelas. Bu, Ya. yang mengenai Gimana Bu? tadi Bu,
Ya, tadi ya Bu, yang NIM dengan nomor ganjil menggunakan metode apa tadi Bu? Ganjil dan Nanti saya share PPT-nya. Itu ada tulis. Kalau yang ganjil pakai delbek, ayo genap itu pakai hanlon. Ya, ganjil pakai delbek, genap pakai hanlon. Nanti dilihat aja. Itu link absen silahkan diisi ya Bapak Ibu, jangan ada yang tinggal. Karena yang tidak mengisi pada hari perkuliahan selesai kuliah close, maka saya anggap tidak hadir. Nanti kita bahas yang diisi itu saya anggap tidak. Bintang. Kemarin saya lupa. Ya, silakan. Nah, ayo. Aduh, ibu-ibu ini apa yang diingat? Ayo. Ikut kemarin. Iya, saya ada lihat. Cuma tidak diisi ya. Hari ini diisi, jangan lupa lagi Kak Ayu. Ya, makasih. Makasih Bu. Ya. Baik, demikian saja materi hari ini. Nanti saya tunggu Sekar. Sekar ini, Iya Bu. Serin Sungkar ya. Namanya disingkat. Bukan Bu. Sekar. Bukan ya, saya pikir Sekar disingkat Serin Sungkar. Nanti didiskusikan. Mau pagi mau sore silakan. Saya untuk menjelaskan praktikumnya bagaimana. Ya, saya tunggu informasinya. Ini saya share link, silahkan diselesaikan tugas dikirim ke email saya. Paling telat hari Senin. Baik Bu, saya izin bertanya Bu, untuk diskusi besok digabung dengan diskusi askep adik atau hanya progres Tinggi ko saja? 8 meter deh. Tinggi pa deh ko lang sa 8 meter. Ya, Bu Arnella. Kung masih bisa orang tuh mana? Ya, yang penting kita sudah masing-masing Hah? menyampaikan Tahu aduh. mahasiswa. Kok jarang banget itu. Pasangan tuh mungkin dia nggak punya usaha lainnya dong. Dia nggak praktek lo doang gitu. Lain mah kabun dah. Lain mah kabun. Kabun lain yo. Dulu kabun apa? Hah? Yo, dulu kabun jeruk yo. Dulu kabun jeruk yo mati. Dulu kabun jeruk yo mana? Ada kabun mungkin nak jeruk kita nusuk tahu sama. Itu cuma Tidak kekurangan tapi kami kan mau oleh-oleh kawan-kawan yang ada semuanya kumpul ya. Ya ya. Ada sinyal sih kudu deh. Tidak ada sinyal sekolah. Kok itu ketemu Orang Zoom ya. lama bialan ada sinyal. Nggak usah main HP. Tinggal lah beko ada tugas kira ya. Oh iyalah ya. Biarlah beko diminta rekaman kamu. Lah satu.